Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobar Ariel Yoto dari SMK Negeri 12 Bandung akan menjelaskan salah satu bagian dari pelajaran IPAS yaitu dengan tema energi terbarukan. Pada saat ini banyak negara di dunia mengeluh dikarenakan sumber daya alam yang tersedia di negara masing-masing, di tempatnya masing-masing sudah banyak berkurang. Hal itu dikarenakan sumber daya alam, terutama yang sering digunakan sebagai sumber energi, itu merupakan sumber atau energi yang berasal dari fosil. Energi yang diambil dari dalam bumi. Akibatnya, sumber energi tersebut semakin lama semakin berkurang. Namun sebelum lebih lanjut untuk menerangkan apa itu energi terbarukan, kita melihat dulu yaitu berbagai macam sumber energi. Sumber energi yang ada di dunia yang sering digunakan oleh manusia pada saat ini itu banyak. Saya hanya menyebutkan beberapa contoh saja, di antaranya ada energi kimia, ada energi listrik, energi matahari, ya, energi surya, energi panas bumi, dan sebagainya. Itu adalah macam-macam energi yang saat ini sering atau sudah lazim digunakan oleh manusia. Namun ada juga yang energi yang telah disebut-sebut sebagai sumber energi terbesar, diantaranya adalah panas bumi atau energi panas matahari atau energi bayu. Itu adalah salah satu sumber energi yang sering menjadi wacana, tapi belum banyak digunakan oleh masyarakat dunia, dikarenakan masih perlunya penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan yaitu adalah sumber energi yang tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa sumber energi yang sering digunakan oleh manusia saat ini adalah sebagian besar sumber energi dari fosil, sumber energi yang digali dari dalam bumi. Nah, setiap negara itu hampir semua negara yang ada di dunia memiliki sumber energi tersebut. Namun sebagian besar lama-lama sumber energi yang digali dari dalam bumi akan habis. Sehingga kita harus berpikir bagaimana kita mencari sumber energi yang terbarukan. Maksudnya sumber energi yang bisa digunakan terus-menerus. Kalau kita mengandalkan bahan bakar minyak misalnya, energi yang berasal dari fosil itu semakin lama semakin habis. Maka jangan heran kalau barangnya semakin lama semakin menipis, permintaan semakin lama semakin banyak, maka harganya pun ya cenderung menaik atau cenderung meningkat. Sehingga di setiap negara patokan harga BBM tiap tahun selalu meningkat. Kenapa? Karena ya tadi itu sumber energinya terbatas. Diambil terus-menerus, lama-lama habis. Sementara permintaan dari masyarakat semakin meningkat. Sehingga masyarakat di dunia sekarang sudah banyak berpikir bagaimana mengubah kebiasaan dari menggunakan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang relatif aman, tidak mengandung polusi, ya, tidak membahayakan bumi, dan juga tidak membahayakan kita semua. Sehingga zaman sekarang banyak diciptakanlah berbagai macam sumber energi pengganti bahan bakar minyak, misalnya dari bahan bakar listrik, atau yang sering kita dengar itu adalah saat ini adalah kendaraan misalnya hybrid. Nah, kenapa kita harus menggunakan bahan bakar yang terbuat dari listrik? Atau kenapa energi pada kendaraan bermotor harus listrik? Dikarenakan banyak faktor yang menguntungkan.
Di antaranya relatif aman dari ketersediaannya, kemudian relatif bersih dari sumber polusi karena tidak membuang gas karbon monoksida ataupun gas karbon dioksida ataupun gas yang mengandung PB atau timbal berat sehingga membahayakan bagi keamanan dan kesehatan manusia. Nah, sumber energi yang terbarukan itu sebenarnya banyak, ya. Ada tenaga surya, tenaga bayu, tenaga air, dan sebagainya. Nah, sumber energi listrik atau energi listrik yang dibangkitkan yang ada di masyarakat sekarang itu sumber pembangkitnya banyak, ya. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga surya. Tapi justru yang paling banyak di dunia ternyata adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena diesel digerakkan oleh bahan bakar minyak. Jadi kalau bahan bakar minyaknya habis, kita bisa pastikan sumber listriknya pun habis. Nah, bagaimana supaya sumber listriknya bisa ada terus-menerus? Maka dicarilah sumber-sumber penggerak atau pembangkit listriknya itu dengan bahan yang selalu ada terus-menerus di muka bumi ini. Di antaranya adalah sumber pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga air. Itu saya pikir relatif aman. Nah, tenaga air, tenaga surya ataupun tenaga diesel misalnya, itu pada dasarnya adalah untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, untuk menggerakkan sehingga di sini ada energi gerak. Energi gerak dalam bahasa sainsnya atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Ya. Jadi energi dimiliki benda karena gerakannya. Maksudnya di sini adalah kalau benda itu bergeraknya pelan, energi yang dihasilkannya pun sedikit. Kalau benda tersebut geraknya cepat, maka energi yang dihasilkannya pun besar. Sehingga misalnya tadi tenaga surya kalau panasnya sangat baik, terutama di daerah khatulistiwa itu sangat bagus sekali, itu bisa lebih cepat menggerakkan turbin. Atau air yang disemburkan itu bisa menghasilkan gerakan turbin. Nah, turbin tersebut semakin kencang itu diakibatkan atau dikarenakan semburan air yang cukup besar juga. Sumber airnya besar, kecepatannya tinggi, maka turbin yang digerakkannya pun akan semakin cepat. Semakin cepat gerakannya, maka energi yang dihasilkannya pun semakin besar. Nah, itu adalah bagian dari pemahaman atau aplikasi dari energi kinetik. Sekali lagi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Makanya gerakan benda itu semakin besar gerakan benda, semakin cepat gerakannya, maksudnya semakin cepat, maka energi yang dihasilkannya pun akan semakin besar. Kenapa? Karena energi kinetik sangat tergantung kepada dua faktor atau berbanding lurus kepada yang namanya massa benda itu sendiri dan kecepatan benda. Sehingga di dalam IPAS, ya, sekarang pelajaran namanya IPAS. IPAS itu ilmu pengetahuan alam serta sosial. Di antaranya itu ada fisika di dalamnya. Nah, secara fisika besarnya energi kinetik, ya, itu bisa dirumuskan E sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Atau kalau kita membaca secara cepat, setengah MV kuadrat. M itu adalah massa benda, V adalah kecepatan. Bisa dibayangkan dari persamaan ini sangat berbanding lurus. Jadi kalau V-nya cepat, maka energi pun semakin cepat. Itu berbanding lurusnya pun berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Setengah MV pangkat 2. Ya, berbanding lurus dengan kuadrat dari kecepatan benda tersebut.
Nah, di sini ada contoh, ya, contoh bagaimana kita ingin mengetahui berapa besar energi yang dihasilkan oleh suatu gerakan benda yang mempunyai kecepatan tertentu. Ini benda yang masanya 100 ton, ya, sedang bergerak dengan kecepatan 540 km per jam. Yang ditanyakan, berapakah energi kinetik yang dihasilkan benda tersebut? Nah, kita masukkan datanya. Ingat, untuk memecahkan masalah, semua masalah apabila ingin dipecahkan harus ada data. Data kalau di dalam fisika itu, atau dalam IPAS sekarang ini, yaitu adalah dalam bentuk apa yang diketahui dalam soal tersebut. Misalnya datanya adalah, atau yang diketahui adalah M, massa 100 ton. 100 ton itu sama dengan 100.000 kilogram. Nah, kecepatannya 540 km per jam. 540 km per jam itu sama dengan 300 meter per sekon. Untuk mengubah konversi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon, itu sudah diterangkan pada video-video sebelumnya, ya, tentang bagaimana mengkonversikan kecepatan dari satuan kilometer per jam menjadi meter per detik atau meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah E, energi kinetik. Maka kita masukkan energi kinetik, rumusnya adalah setengah M dikali V pangkat 2. M-nya adalah 100.000, V-nya adalah 300 pangkat 2. Sehingga akan dihasilkan adalah banyaknya energi kinetik yang dihasilkan dari permasalahan yang tadi adalah sebesar 4.500 megajoule. Ya, 4.500 megajoule. Nah, itu adalah bagian contoh dari bagaimana mencari energi yang dihasilkan dari gerakannya, sehingga masyarakat atau orang-orang ilmuwan itu berlomba-lomba menciptakan alat yang bisa bergerak cepat sehingga bisa menghasilkan energi yang cukup baik, ya. Itu dari teori yang dikenal dengan yang namanya energi kinetik. Sekali lagi, sumber energi yang sering kita gunakan saat ini, kita harus paham semakin lama akan semakin habis, dikarenakan sumber energi yang kita gunakan saat ini berasal dari sumber energi fosil yang ada di dalam bumi. Kalau bahan bakarnya, kalau bahan bakunya diambil terus-menerus dari dalam bumi, maka semakin lama dipastikan akan semakin habis. Nah, bagaimana menciptakan sumber energi yang tidak pernah habis sepanjang masa? Nah, para ilmuwan sekarang sudah berlomba-lomba menciptakan sumber energi yang tidak akan habis atau bisa digunakan secara terus-menerus. Mudah-mudahan di antara kita semua adalah termasuk orang-orang yang terpanggil untuk menggunakan bahan atau sumber energi yang terbarukan. Atau mungkin di antara kita bisa menciptakan sumber-sumber energi yang terbarukan yang lainnya yang akan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.